Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Bu Guru mencoba untuk membuat video agar kalian belajarnya tidak bosan ya. Setelah kalian kemarin mempelajari tema 7 yang subtema 1 dan subtema 2 dengan cara mengerjakan LKS dan membaca sendiri. Nah, kemudian sekarang Bu Guru akan mencoba untuk membuat video ini supaya kalian lebih mudah memahami pembelajaran dengan cara yang lebih ringan ya, tidak dengan melihat buku terus menerus. Meskipun bagus juga loh ya membaca buku itu, tidak buruk, tapi ya untuk selingan boleh lah ya. Anak-anakku sekalian, mari kita ingat kembali apa yang kita pelajari di tema 7 subtema 1 kemarin. Ada yang masih ingat? Ya, tentang perkembangan teknologi pangan ya. Kemudian di subtema 2 kalian mempelajari perkembangan teknologi sandang. Nah, sekarang di subtema 3 kita akan mempelajari perkembangan teknologi komunikasi. Apa itu komunikasi? Nah, udah tahu belum kalian? Komunikasi adalah penyampaian gagasan dari satu orang kepada orang lain. Seperti sekarang Bu Guru yang mencoba berkomunikasi dengan kalian dengan media YouTube ini. Nah, ternyata perkembangan komunikasi itu tidak langsung enak seperti ini ya. Kita bisa pakai HP, pakai YouTube, atau sehari-hari bisa pesan pakai WhatsApp, WA. Tidak seenak itu dulu. Kalian mungkin bisa tanya kepada orang tua atau pernah mendengar cerita dari kakak nenek kalian. Dulu orang mengirim pesan untuk bisa berkomunikasi itu pertama harus tatap muka, harus ketemu. Kalau tidak ketemu tidak bisa menyampaikan pesan. Kalau mereka pas jauh, bagaimana menyampaikan pesannya ya? Itulah problematika ketika belum adanya teknologi komunikasi. Nah, sejarahnya dulu di dunia ini ya, sebelum ada teknologi komunikasi, ini di suku Indian sana, orang berkomunikasi menggunakan asap. Asap, tahu ya kalian asap ya? Kalau ada orang bakar-bakar, nah itu ada asapnya itu. Nah, pernah juga itu dipakai oleh manusia zaman dulu untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Misalnya di daerah ini ada musibah atau ada kejadian apa, maka orang di sini akan membakar sesuatu untuk menciptakan asap supaya nanti di daerah lain diketahui bahwa mereka sedang ada masalah atau sedang butuh bantuan gitu. Atau kalau di Indonesia bisa juga kita pakai kentongannya, dong 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 dong. Tuh misalnya ada maling, dong 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 dong. Oh, ada maling, atau kebanjiran atau ada yang lain, itu biasa orang Indonesia pakai. Iya, betul, kentongan. Kalau sekarang mungkin kalau udah jarang itu ya dengar, itu udah jarang. Nah, pada era selanjutnya setelah manusia mengenal tulisan, dia mengirim pesan. Tapi belum ada kertas seperti sekarang loh ya, belum diproduksi. Itu dengan menggunakan daun lontar yang ada di hutan-hutan itu. Mereka menuliskan pesan di sana untuk dikirim ke tempat lain. Nah, kemudian setelah lebih canggih lagi, manusia bisa menemukan kertas. Kemudian mulailah komunikasi itu dengan ditulis di atas kertas. Nah, itu pun belum ada kantor pos loh ya. Nah, setelah lebih canggih lagi ada kantor pos di era-era ya belum lama ya, maksudnya sudah manusia modern. Itu kemudian orang mengirim pesan melalui surat ya, dengan dikirim ke kantor pos. Pernah nggak kalian kirim surat? Belum ya mungkin ya, karena kalian mungkin masih yang anak-anak zaman sekarang belum mengenal itu. Tapi bapak ibu kalian pasti sudah pernah cerita ya kalau mereka mengirim surat pada temannya atau mengirim surat pada keluarganya dulu. Nah, itu salah satu juga cara berkomunikasi. Kemudian di era yang lebih modern sekarang, kita berkomunikasi menggunakan internet. Nah, itu ya, kita sudah bisa mengirim pesan lewat WA, lewat WhatsApp itu, atau kalau sebelumnya ya dengan adanya HP ini bisa lewat SMS,
telepon, dan yang lebih enak lagi sekarang bisa pakai video call. Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat orangnya ya, ngomong sambil lihat orangnya itu ya belum lama ini gitu. Nah, itu kemudahan atau perkembangan teknologi yang sekarang perlu kita syukuri, kita nikmati, dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, demikian untuk perkembangan dari teknologi komunikasi. Semoga sedikit membantu kalian untuk belajar. Untuk di tema 7 yang subtema 3 ya, buku ini ya yang kalian bawa, itu bisa kalian pelajari mulai dari halaman 116 ya. Siapa tahu ada juga anak-anak yang memang hobi membaca sehingga dia ingin mendapatkan informasi langsung dari buku itu bagus juga, sampai dengan halaman 124. Nah, besok kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya mohon anak-anak untuk menuliskan di kolom komentar bawah ya, kalian paham atau tidak materi yang Bu Guru sampaikan. Kalau paham, kalian tulis paham. Kalau misalnya belum paham, bisa kalian tulis pertanyaan apa, pertanyaan kalian yang ingin Bu Guru jawab. Nanti di selanjutnya Bu Guru akan insya Allah buatkan video semacam ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Di samping itu besok juga kita akan bahas ini, keliling bangun datar ya, yang di sini persegi ini. Sekarang untuk yang pendahuluan dulu, yaitu perkembangan teknologi komunikasi tadi itu. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa juga selalu membantu orang tua di rumah. Baiklah, terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.